Puji Tuhan, sahabat Shalom. Sekali lagi selamat kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Dan saya percaya bahwa setiap insan, setiap manusia tentunya memiliki pengharapan, memiliki kerinduan, keinginan agar supaya dalam setiap pergantian tahun, di tahun yang baru, tentunya ada hal-hal yang indah, ada berbagai macam kebaikan, ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak mujizat, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan. Ada juga tentunya yang merindukan agar supaya di tahun yang baru dia boleh menjadi pribadi yang tentunya jadi lebih baik, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang lebih dan lebih lagi untuk hidup senantiasa memuliakan Tuhan dan berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pun tentunya menginginkan agar supaya di tahun yang baru ini kita boleh terus semakin diubahkan oleh Tuhan. Kita boleh senantiasa hidup semakin dirubah dan dibawa untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa perubahan di dalam diri seseorang itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai insan yang Dia ciptakan, tentunya pun kita harus berupaya. Dari pihak kita sendiri pun kita harus berusaha untuk bisa mewujudkan perubahan yang kita inginkan. Lebih daripada itu, nanti Tuhan dengan kuasa-Nya melalui Roh-Nya yang kudus yang akan menyatakan karya, kuasa, dan kemuliaan. Sebagaimana di dalam parasa yang kita baca hari ini, di dalam Mattityahu pasal yang kedua, kita tahu bagaimana dalam cerita ini orang-orang Majus datang dari timur untuk mencari seorang raja yang akan memulihkan dan memimpin kerajaan bangsa Israel. Ketika hal itu disampaikan dan didengar oleh Herodes saat itu, maka Herodes pun bingung, saudara. Bukan hanya sekedar bingung, tetapi Herodes juga di sini ada satu kejengkelan. Oh, ternyata ada raja selain dia yang akan memimpin bangsa Israel. Karena kita tahu di zaman itu, di zaman Yeshua lahir, Israel itu masih ada di bawah pemerintahan Roma, ya. Sehingga pada saat itu, khususnya di Yudea, ditempatkanlah Herodes sebagai raja, sebagai penguasa di wilayah. Jadi Herodes berpikir ternyata ada raja yang lain yang akan memimpin bangsa Israel. Wah, ini bahaya. Ini bisa menjadi ancaman. Sehingga di hati kecilnya, dia ingin menghabisi sebenarnya raja yang baru dilahirkan itu. Tetapi apa yang dikatakan Herodes dengan segala intriknya, dengan tipu dayanya, dengan akal buluknya, dia sampaikan kepada orang-orang yang datang dari Majus, orang-orang Majus yang datang dari timur, kalau seandainya kamu sudah berhasil menemukan anak itu, Mesias itu, sang raja itu,
maka kamu datang kembali kepada saya. Beritahukan kepada saya. Nanti saya juga akan pergi untuk sujud menyembah kepada dia. Padahal hati kecilnya berbeda. Hati kecilnya justru dia ingin menghabisi anak itu. Ya. Jadi ingat yang dipesankan oleh Herodes, kamu harus kembali kepada saya. Kamu harus beritahukan kepada saya. Tetapi kita lihat bagaimana perjalanan orang-orang Majus ini. Ya. Dan sampai akhirnya mereka pun berhasil bertemu dengan sang raja itu, sang Mesias yang baru dilahirkan itu. Tetapi yang menarik, yang ingin saya garis bawahi, ada kalimat terakhir dalam perikop yang kita baca tadi. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi garis bawahi di sini ada kalimat mereka ternyata kembali melalui jalan lain. Mereka tidak kembali melalui jalan yang sama, tetapi mereka kembali melalui jalan lain. Ya. Disinilah yang saya tarik garis bawahi, berarti ada sebuah perubahan. Walaupun dalam konteks ini saudaraku hanya perubahan jalan saja. Perjalanan hidup dari orang-orang Majus itu ada perubahan. Dan tentunya di dalam kalimat yang pertama dalam ayat yang saya bacakan tadi, mereka itu saudaraku mengalami satu karya daripada Tuhan, karya daripada Roh Kudus melalui sebuah mimpi. Dan kita tahu bahwa Tuhan bisa menyatakan karyanya kepada kita dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa menyatakan karya Roh Kudusnya di dalam kehidupan saudara dan saya melalui bermacam-macam cara. Karena memang dia adalah El Shaddai yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya berulang kali saya ingatkan dan sampaikan kepada kita, jangan pernah coba kita membatasi akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesaya memperingatkan kita dalam Yesaya pasal 55. Bagaimana bisa kita menyelami jalan pikiran Tuhan? Seperti bedanya bumi dan langit, begitu juga katanya. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan, jalan kita dengan jalan Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan, seharusnya kita lakukan, termasuk di tahun 2022 ini. Bagian Tuhan, serahkan semuanya hanya kepada Dia. Karena saya percaya kalau kita sudah mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang telah Dia tebus dengan pengorbanan, dengan darah yang ditumpahkan, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Dia. Jadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka Tuhan pun akan melakukan yang terbaik buat kita. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia di awal tahun 2022, di hari Sabat yang kudus ini, kita mau belajar dan melihat kepada orang-orang Majus. Ya. Ada orang yang bilang 3 orang Majus, karena melihatnya dari persembahan yang mereka bawa, ya, emas, kemenyan, dan mur. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang Majus, sehingga Tuhan boleh menyatakan karyanya yang begitu luar biasa melalui mimpi, sehingga jalan kehidupan daripada orang Majus itu boleh mengalami perubahan.
Firman Tuhan katakan, saudaraku, sejak awal bahwa mereka sudah melihat sebuah tanda, yaitu bintang di timur. Itu adalah tanda. Dan tanda yang mereka lihat itu, saudaraku, membangkitkan iman mereka, membangkitkan keyakinan mereka, membangkitkan pengharapan mereka. Karena mereka tahu bahwa memang Mesias itu akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman dari Bapa Yahweh. Dan saya percaya saudara-saudara pun sudah sering kali menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib. Saudara sendiri pun mungkin sudah pernah mengalami akan segala mujizat yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan sepanjang tahun 2021. Dan seharusnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman hidup saudara, melalui mujizat, kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara selama tahun 2021. Dan tentunya melalui kebenaran firman Tuhan sebagai saksi hidup untuk menunjukkan dan menyatakan kepada kita siapa Yesua sesungguhnya. Harusnya itu akan membangkitkan terus pengharapan kita, memberikan kita sebuah keyakinan, memberikan kita iman yang tangguh, iman yang kokoh, untuk kita terus senantiasa mengiring Tuhan Yesua Al-Masih. Jadi hal yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dimiliki, yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini tidak lain adalah mereka berpengharapan. Mereka memiliki sebuah keyakinan, sebuah iman. Dan ini yang harus kita miliki di tahun 2022. Milikilah iman, milikilah keyakinan, milikilah pengharapan bahwa engkau akan selalu disertai oleh Tuhan. Memang semua serba rahasia di tahun 2022. Nggak ada yang tahu. Hari besok saja nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kalau kita mau coba pikirkan pergumulan kita, terlampau amat berat. Waduh, bagaimana nanti saya akan hidup di tahun 2022? Kalau saya nggak punya suami, atau punya suami tapi nggak punya pekerjaan, saya nggak punya bisnis, saya nggak punya pemasukan. Bagaimana nanti mengkuliahkan anak, bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana menafkahi keluarga, dan lain-lain, saudara. Ada berbagai macam kadang-kadang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang sering kali iblis pakai untuk meneror pikiran kita. Tetapi saya mau katakan kembali lagi di awal tahun 2022 ini, mari kita memiliki pengharapan. Mari kita memiliki keyakinan. Mari kita memiliki iman yang tangguh. Bahwa sekalipun saudaraku, Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita akan baik-baik saja, tanpa ada duri, tanpa ada rintangan dan tantangan. Tetapi satu hal yang pasti yang kita tahu, bahwa Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti sertai. Kalau kita melihat dan belajar daripada orang-orang Majus ini, ketika mereka memiliki keyakinan, ketika mereka memiliki pengharapan, maka apa yang terjadi? Ternyata mereka melihat bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup mereka melalui bintang timur tadi.
Mereka dituntun, saudara. Karena pengharapan mereka, keyakinan mereka, di mana bintang itu akan berhenti, maka itu adalah sebuah tanda bahwa disitulah Mesias akan dilahirkan. Disitulah Mesias dilahirkan. Disitulah Raja Israel, sang pembebas itu, dilahirkan. Jadi ketika mereka memiliki keyakinan, mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan melalui bintang itu. Dengan kata lain, saudara, kalau kita memiliki pengharapan, memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa Tuhan menyertai, maka disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun jalan hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita belajar bersama-sama melalui orang-orang Majus ini. Ketika mereka berjalan, satu hal yang menjadi fokus mereka, saudara. Ingat sekali lagi, saudaraku, satu hal yang menjadi fokus mereka tidak lain adalah Sang Mesias itu sendiri. Yeshua itu sendiri. Itulah yang menjadi fokus mereka. Di dalam perjalanan mereka mengikuti tuntunan Tuhan melalui bintang timur itu, hanya satu yang menjadi fokus mereka. Tidak lain adalah Yeshua, Sang Mesias yang baru dilahirkan itu. Satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita, yang saya mau garis bawahi dan angkat melalui Midras hari ini. Ketika engkau sudah memiliki pengharapan, keyakinan, dan iman bahwa engkau akan disertai dan terus dituntun oleh Tuhan, ingat, fokus kita itu harus kepada Yeshua HaMasiah. Karena memang hanya dialah sumber pengharapan kita. Karena hanya dialah memang sumber kekuatan kita. Dialah sumber penghiburan kita, sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Hanya Dia. Jangan kita fokus kepada yang lain. Jangan kita fokus kepada hal-hal dunia. Karena kita akan terjebak. Kita akan terjerat, saudara. Firman Tuhan yang sangat familiar bagi kita, yang mungkin sudah kita hafal. Bukankah Yeshua peringatkan kepada para pengikutnya ketika dia berkhotbah di atas bukit, apa yang dia katakan? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Dengan kata lain, saudaraku, Yeshua mau ingatkan, fokuskan kepada kebenaran. Fokuskan kepada kerajaan Samayim. Fokuskan hidupmu kepada Dia. Maka apa yang menjadi kebutuhan kita selama kita ada di dunia ini, itu akan dicukupkan oleh Tuhan, akan dipenuhi oleh Tuhan, akan ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingatkan kepada kita, fokus kepada Dia, saudara. Jadi mari kita rubah konsep berpikir kita di dalam mengiring Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen di luar sana, saudaraku. Tuhan itu hanya menjadi pengisi waktu. Tuhan itu hanya menjadi nomor sekian. Jangan. Jadi perkara-perkara rohani itu hanya menjadi pengisi waktu. Ya kalau mungkin waktu saya lagi luang, kalau pas saya libur, ya oke lah saya akan ibadah. Ya kalau mungkin saya moodnya lagi enak, ya oke lah saya akan baca firman, saya akan doa. Jadi ada begitu banyak orang, saudaraku, yang konsep berpikirnya seperti itu. Sehingga Tuhan, perkara-perkara rohani itu selalu menjadi nomor sekian. Hanya menjadi tambahan.
Nah, di tahun 2022 ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita, konsep ini harus kita rubah. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu, sahabat yang lalu sudah berbicara kepada kita, hati-hati dengan zona nyaman. Banyak orang sudah terlalu nyaman dengan hal-hal duniawi, sehingga melupakan Tuhan, menomorsekiankan Tuhan. Sehingga jangan heran akhirnya Tuhan munculkan pergumulan, Tuhan munculkan persoalan. Untuk membuat kita itu sadar dan insaf sehingga kita keluar dari zona nyaman. Saudara, akhir-akhir ini ya, kita melihat ada begitu banyak suku-suku Israel yang terhilang dari berbagai macam negara, ya, khususnya negara-negara yang ya mungkin agak miskin, ya, yang akhirnya sudah kembali ke Israel, yang disebut dengan Aliyah. Banyak mereka yang sudah kembali. Tetapi itu di negara-negara yang miskin, yang memang hidup mereka juga memang terbatas. Ketika mereka tahu bahwa mereka ternyata punya garis keturunan, ya, dari suku Israel dan diajak untuk pulang, mereka mau. Tetapi tidak sedikit orang-orang Yahudi di negara-negara berkembang, di negara-negara maju yang sudah makmur, yang hidupnya sudah nyaman, sekalipun tahu bahwa mereka punya garis keturunan sebagai keturunan orang Israel, ketika diajak untuk kembali ke Israel, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nyaman sudah. Nah, itulah sebabnya hal ini yang saya mau kembali lagi ingatkan kepada kita. Fokuslah kepada Yeshua. Kalau hal yang pertama tadi, kita harus memiliki pengharapan, keyakinan, memiliki iman. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Jadi mari kita perbaiki konsep pemikiran kita. Jangan seperti kebanyakan orang Kristen sana. Mereka justru rela banting tulang banting hanya untuk meraih, memperoleh hal-hal duniawi. Sangat sedikit orang yang rela mengorbankan materinya justru hanya untuk mengejar perkara-perkara yang rohani. Jangan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk fokus kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang dalam parasa yang kita baca, seorang Mose, ya, ketika dia itu dipilih oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, maka satu hal yang dia lakukan adalah berarti dia harus fokus kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang Yesaya ketika dia dipilih oleh Tuhan, maka saat itu dia harus fokus kepada Tuhan. Fokusnya saudaraku hanya untuk menyenangkan, memuliakan Dia. Apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan, apa yang diamanahkan oleh Tuhan, itulah yang dia kerjakan. Itulah yang dia lakukan. Inilah bagian tanda daripada orang-orang yang mau fokus kepada Tuhan. Sama kalau kita suka sebut kita sebagai hamba Tuhan. Sayangnya saudaraku, banyak hamba Tuhan yang sudah lupa statusnya. Kadang-kadang si hamba Tuhannya justru yang bertindak sebagai bosnya. Ya, Tuhan sebagai anak buah, sebagai pelaksana. Makanya ada begitu banyak pendeta-pendeta, apalagi yang tidak salah juga saudaraku,
Kita berdoa secara profetik. Tapi jangan lupa, Yosua saja saudaraku ketika berdoa tahu apa yang akan dia alami. Dia hanya bilang kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ada begitu banyak pendeta-pendeta saudara, memang kadang-kadang suka kebablasan. Saya tidak tahu apakah secara sadar atau tidak. Apalagi kalau sudah di penghujung tahun memasuki awal tahun. Jadi kadang-kadang tanpa disadari, mereka suka berdoa. Kami percaya tahun 2022 adalah tahun kemuliaan, tahun berkat Tuhan. Apa yang kami sentuh itu akan berhasil. Kami tidak akan pernah sakit. Kami tidak akan mengalami kemandulan. Anak-anak kami semua anak-anak yang sukses. Kami hidup diberkati, kami tidak akan kekurangan. Gitu kan? Jadi kadang-kadang saudaraku, tanpa kita sadar, kita sedang memberikan sorga dunia kepada jemaat. Sehingga ketika perjalanan hidup tidak sesuai dengan apa yang dikumandangkan, apa yang didoakan, sebagai bentuk doa profetik tadi, akhirnya banyak orang yang kecewa. Lalu dengan mudahnya si pendeta hanya bilang itu karena ibu kurang beriman. Gak salah sebenarnya, tetapi kita harus hati-hati. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tentunya semua kita manusia, termasuk saya, sangat merindukan agar supaya tahun 2022 adalah tahun yang berlimpah dengan berkat. Kita hidup dalam mujizat, dalam pertolongan Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Bagian kita adalah lakukan apa yang Tuhan inginkan. Termasuk hari ini melalui Midras. Fokus kepada Dia. Arahkan hati kita, pikiran kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Yang dilakukan oleh mereka dalam firman Tuhan yang kita baca, begitu mereka mengikuti tuntunan Tuhan, akhirnya sampailah di satu titik di mana bintang itu sebagai tanda, sebagai petunjuk dari Tuhan, memberikan sebuah konfirmasi kepada orang-orang Majus itu bahwa disitulah Mesias akan lahir. Mesias lahir di kota Bethlehem. Waktu orang-orang Majus itu datang, sampailah mereka berjumpa dengan Sang Mesias itu. Mereka tidak hanya sampai di luar tempat di mana Miriam melahirkan Sang Mesias. Mereka bukan hanya datang lalu mempersembahkan apa yang mereka bawa, tetapi mereka mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Karena kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apakah itu melalui doa kita? Apakah melalui ibadah seperti ibadah yang kita lakukan ini? Karena kalau kita tidak mengalami perjumpaan, kita tidak merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada,
pengiringan kita kepada Tuhan, saudaraku, akan terjebak kepada rutinitas yang sangat membosankan. Tahu-tahu ya sudah sabat lagi, ya mau ibadah lagi. Kita pasti akan bosan. Kalau ibadah, apalagi kalau doa, ya ibu gembala lagi yang doa, ya lama lagi, ya ngantuk lagi. Kita akan terjebak, saudara, kepada rutinitas yang membosankan kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka hidup ini akan terasa hampa. Gak mungkin kita akan menikmati dan mengalami, merasakan kebahagiaan. Makanya selalu saya ingatkan dan katakan kepada kita, kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita peroleh, bukan karena kita memiliki segala fasilitas duniawi, bukan karena kita memiliki banyak mobil, bukan karena kita memiliki banyak rumah, kita memiliki investasi, kita memiliki pemasukan yang banyak. Sumber kebahagiaan kita, saudaraku, bukan semua hal-hal duniawi itu. Tetapi sumber kebahagiaan kita tidak lain hanyalah Yeshua HaMashiach. Kalau Yeshua HaMashiach itu menjadi sumber kebahagiaan kita, maka sekalipun kita tidak memiliki fasilitas duniawi, saudara, seperti tadi, hanya mungkin jalan kaki, hanya mungkin naik motor, hanya mungkin naik angkot, kita tetap happy, kita tetap sukacita. Makan nasi pakai Indomie, kita tetap bergembira, saudara. Kita tetap mengucap syukur. Orang kalau diperhadapkan kepada makanan yang banyak, waduh, jangan lupa doa dulu, senangnya ampun-ampun. Kadang-kadang kalau nasi pakai telur dadar, doa aja udah enggak mungkin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang saya mau ingatkan. Maka bagian kita adalah mari kita berupaya merendahkan hati kita, menaklukkan segala ego kita, supaya kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh merasakan bahwa Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, Tuhan Yeshua ada di dalam hidup kita, Tuhan Yeshua hadir ketika kita berdoa, Tuhan Yeshua hadir ketika kita beribadah. Inilah yang membuat kita sehingga kita memiliki gairah, saudara. Kita memiliki gairah, hasrat yang luar biasa di dalam memuji Tuhan, hasrat yang luar biasa dalam mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kita mengalami Tuhan. Karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, pasti dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Mose contohnya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri dan menyatakan diri kepada dia, jalan hidup dari Mose itu berubah. Mose melihat mujizat Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana tongkatnya menjadi ular. Dan seterusnya, saudaraku, mujizat demi mujizat demi mujizat dia bisa alami dan saksikan sendiri. Diawali dengan apa? Perjumpaan dia dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau engkau, saudaraku, dari akhir tahun 2021 sampai masuk tahun 2022, ketika berdoa tidak merasakan apa-apa, merasa jenuh, merasa bosan, tanyalah kepada hatimu, tanyalah kepada dirimu sendiri. Jangan-jangan kita kepedean seperti Simson. Saudara ingat bagaimana Simson begitu kuatnya?
Ketika roh Tuhan ada di dalam dirinya, musuh 1000 pun dia bisa lawan sendiri. Gerbang yang begitu besar, pintu gerbang dia bisa angkat. Singa pun dia bisa taklukkan dan kalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Simson? Diikat dengan tali yang kuat pun berlapis-lapis, dia tetap bisa berhasil melepaskan. Nggak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan Simson, saudara. Kekuatannya begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi ketika firman Tuhan katakan roh Tuhan meninggalkan dia, dan Simson tidak sadar. Diikat, saudaraku, dengan tali pun dia tidak berdaya. Kenapa dia tidak berdaya? Karena roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, jangan sampai kita, saudaraku, masih pede seperti Simson. Kita pede, kita anak Tuhan. Tetapi karena karakter, karena tabiat kita seperti mungkin Simson, tanpa kita sadari, roh Tuhan itu ternyata sudah pergi meninggalkan kita. Tetapi kalau kita memiliki sebuah kerinduan, hasrat yang kuat untuk bisa menikmati Tuhan di dalam hidup kita, menikmati Yeshua dalam hidup kita, jangankan dalam doa, jangankan dalam ibadah, dalam pergumulan pun kita bisa menikmati Yeshua. Kita, saudaraku, bawaannya happy aja, ya. Happy, enjoy. Kenapa? Karena kita tahu kalau dulu saya ditolong oleh Tuhan, kalau dulu saya diberikan jalan keluar oleh Tuhan, kalau dulu saya dipelihara oleh Tuhan, kalau tahun 2021 saya bisa lewati bersama dengan Tuhan Yeshua, maka tahun 2022 pun saya pasti bisa lewati bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Itu hebat, saudara. Makanya ini yang selalu saya ingatkan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lebih daripada itu, biarkan itu urusan Tuhan. Soal jodoh kita itu urusan Tuhan. Soal masa depan anak-anak kita itu urusan Tuhan. Soal merubah orang-orang yang kita kasih itu urusan Tuhan. Tetapi bagian kita harus kita kerjakan. Bagian kita harus kita lakukan. Yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh orang Majus ini yang kita mau pelajari? Mereka bukan hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, mereka melihat dan memandang kepada anak itu. Mereka melihat dan memandang kepada anak itu. Itu yang saya katakan tadi soal masalah fokus kita. Waktu mereka sampai mengikuti petunjuk Tuhan melalui bintang timur, mereka tidak melihat di sekitarnya. Kok raja, pemimpin Israel, lahirnya di tempat seperti ini? Kok kondisinya begini? Enggak ada pesta mungkin, tidak ada penjagaan yang ketat mungkin, dan yang lain-lain. Tidak. Tetapi fokus daripada orang-orang Majus itu hanya tertuju kepada Yeshua. Mereka hanya memandang dan melihat kepada Yeshua. Mereka tidak melihat kepada keadaan yang di sekitar. Mengawali tahun 2022 ini, mari saudara, pandang dan lihatlah kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana contoh seorang Simon Kefas atau Simon Petrus. Ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, di tengah-tengah tidak ada orang yang bisa menolong karena waktu itu jam 3 subuh. Dan air sedang bergelombang. Siapa yang akan datang menolong mereka? Sangat tidak mungkin, sangat mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yeshua bisa datang menolong berjalan di atas gelombang, loh saudara.
Tetapi yang ingin saya garis bawahi, ketika Simon Kefa berkata dengan iman, dengan pengharapan, waktu dia fokus, dia bilang, Tuhan, kalau memang benar itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air ini. Yosua bilang, berjalanlah. Bayangkan saudara, Simon Kefa, Simon Petrus hanya seorang manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi ketika imannya itu bangkit, dia memiliki keyakinan, dan dia fokus, dia pandang kepada Yosua, dia bisa berjalan di atas kemustahilan. Dia bisa berjalan di atas ketidakmungkinan. Karena saat itu firman Tuhan mencatat Simon Kefa bisa berjalan di atas air. Lalu saudara, kalimat selanjutnya bilang apa? Ketika dia mulai merasakan tiupan angin, dan dia melihat ternyata saat itu sedang bergelombang. Jadi fokusnya sudah beralih. Yang tadinya saudaraku dia fokus kepada Yosua, dia melihat dan memandang kepada Yosua. Tapi sekarang dia sudah fokusnya kepada keadaan di sekitar, kepada persoalan mereka, yaitu angin dan gelombang. Maka saat dia merubah fokusnya, dia merubah pandangannya, dia tidak lagi memandang kepada Tuhan, tetapi dia memandang kepada persoalan, dia memandang kepada keadaan, dia memandang kepada situasi. Maka saat itu kata firman Tuhan, akhirnya Simon Kefa pun tenggelam. Sehingga dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada keadaan sekitar kita, kepada situasi kita, kita tidak pandang kepada Yosua yang hebat, Yosua yang besar, kita tidak melihat kepada kuasanya, kita akan dibawa hanyut oleh persoalan, saudara. Iman kita akan menjadi kerdil, dan kita akan dibawa hanyut oleh persoalan, dibawa hanyut oleh pergumulan. Hanyutnya bagaimana? Kita akan dialihkan perhatian kita. Yang tadinya perhatian kita tertuju kepada Yosua, sekarang dialihkan kepada perkara-perkara dunia. Sehingga jangan heran akhirnya memang hal-hal rohani Tuhan itu menjadi nomor sekian. Hati-hati saudara. Ada begitu banyak orang yang berhasil dinina-bobokkan oleh hasatan. Hati-hati. Itulah sebabnya mari kita belajar dan terus senantiasa memandang, melihat hanya kepada Dia. Minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Dan jangan pernah ragu. Yang terakhir, jangan pernah ragu untuk kita berkorban untuk Tuhan. Korban waktu, korban materi. Kita jujur saudara, kadang-kadang ibadah virtual seperti ini memang kalau nggak ditopang juga dengan duit, susah juga. Karena saudara perlu paket. Untuk mengikuti ibadah virtual, saudara perlu paket. Nggak ada paket, repot. Ya kan? Tapi kalau misalnya mau beli paket, waduh, uang saya mungkin akan berkurang. Ini kan tantangan. Paket internet. Iya, paket internet. Bukan yang seringkali di pagar yang datang, mese paket. Bukan. Itu paket lain. Ya kan? Mese paket, maksudnya paket internet. Paket internet. Kita ini ibu gembala lupa dia. Saya juga lupa. Harusnya tanggal 25 kita sudah bayar Zoom. Harusnya sudah ada list yang diedarkan ibu gembala. Nah ini udah tanggal 1 saudara. Ya. Sudah tanggal 1. Karena pembayaran Zoom kita itu pakai kartu kredit dari teman kita hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau kita belum setor ke dia, ya kartu kreditnya yang digerogoti.
Nah, ini sekaligus sudah pengumuman ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mengawali tahun 2022 ini ada leis untuk membayar Zoom. Ntar tinggal Ibu Gembala bikin formatnya aja. Ya. Karena selama ini memang nggak ada kendala. Saya melihat jemaat-jemaat antusias, ya, berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita bayarnya Zoom itu per bulan 250.000. Kalau yang Zoom yang cuman ikut aplikasi itu cuman 40 menit. Jadi tiap 40 menit itu mati. Ya, tapi kalau Zoom kita mau pakai seharian juga itu nggak mati-mati. Yang penting paket internetnya cukup, kan begitu. Ya. Mau pakai kapan saja bisa. Ya, kita bebas pakai kapan saja dan mau pakai durasi waktu berapa saja itu nggak ada masalah. Ya. Nah, bayarnya 250 per bulan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, karena sang pemberi itu adalah Tuhan. Ingat saudara, konsep kita memberi harus seperti orang Israel. Kenapa orang Israel itu disuruh oleh Tuhan untuk membawa persembahan di bait suci? Persembahannya itu banyak jenis. Tapi yang saya ingin garis bawahi, kenapa mereka itu disuruh bawa persembahan? Bukan supaya mereka diberkati, supaya apa yang mereka miliki itu lebih banyak. Bukan. Justru karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Karena mereka sudah diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan juga menuntut mereka untuk memberi untuk Tuhan. Ya. Melalui orang-orang Lewi dan imam, melalui persembahan yang mereka bawa di bait suci. Jadi jangan kita memiliki konsep ya bahwa kalau kita kasih 10 ke Tuhan, Tuhan akan kasih 100. Percayalah bahwa Tuhan pasti juga memang tidak akan tutup mata. Pasti Tuhan pun akan memberkati saudara dan saya. Tetapi maksud saya jangan kita membawa sesuatu kepada Tuhan dengan sebuah konsep bahwa Tuhan akan ganti 10 kali lipat. Ya, jangan. Kita lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi soal leis pembayaran Zoom, nah ini yang kedua. Leis yang kedua itu bahwa Sabat depan kita akan ibadah di Gedung Kasih Bersaudara. Gedung Kasih Bersaudara itu kita selalu bayarnya per sekali pakai. Ya, per sekali pakai. Kita bayarnya kalau tidak salah 600.000 per sekali pakai. Banyak berdoa. Kita bergumul bersama supaya Tuhan kirimkan donatur. Ya. Karena saya percaya ini bukan cuma menjadi kerinduan kita untuk kita bisa ibadah tatap muka. Apalagi kalau memang sudah diizinkan. Pandemi ini sudah berlalu. Bukan cuma menjadi kerinduan kita, tetapi juga menjadi kerinduan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama bergumul. Bawa pekerjaan Tuhan ini. Ya. Kalau toh juga Tuhan kasih lebih buat saudara, ya jangan lupa. Ya, jangan lupa. Untuk kita bisa sama-sama, kita sama-sama. Tanggung sama-sama. Bebannya sama-sama. Nanti berkatnya juga sama-sama. Ya, kalau kita tidak mau sama-sama, kalau Pak Gembala dapat berkat besar, saudara nggak dibagi. Tapi kalau sama-sama, nah Pak Gembala dapat berkat besar, saudara juga pasti dapat berkat besar. Ya, itu yang kita imani. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan pernah kita takut untuk kita berkorban untuk Tuhan. Orang-orang Majus ini datang membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Mereka tidak memiliki konsep nanti Tuhan akan ganti. Tapi satu hal yang mereka percaya, apa yang mereka kerjakan dan lakukan tidak sia-sia. Itulah sebabnya saudara, percayalah. Ya, yakinlah. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan. Kalau engkau melakukan segala sesuatu, apapun itu. Ya, sekali lagi, kalau engkau melakukan segala sesuatu, apapun itu, lakukanlah seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
bukan untuk organisasi, bukan untuk hamba Tuhan, maka engkau akan menerima upah dari Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan biarlah Midras hari ini, khotbah hari ini akan memberikan motivasi, nasihat, dorongan bagi kita untuk kita melangkah dengan penuh kepastian di tahun 2022 ini. Haleluya.